Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan yang kelima mengenai sistem informasi keuangan. Di sini ada pengertian dari sistem informasi keuangan. Jadi, sistem informasi keuangan merupakan suatu subsistem dari CBIS. Kemarin sempat dibahas adalah kepanjangannya adalah Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Jadi maksudnya adalah base-nya adalah sudah berbasis komputer di sini ya mengenai program untuk informasi keuangan, sistem informasi keuangan. Jadi nanti di sistem informasi keuangan tersebut ada mengenai di sini ada general ledger ya, kemudian laporan keuangannya, kemudian nanti misalnya di sini nanti ada mengenai tadi ada general ledger-nya, laporan keuangannya, kemudian ada di sini disebut kreditornya ya. Kreditor ya yang mau melakukan kredit, kemudian ada stoknya, kemudian ada pemesanannya ya, kemudian ada sales ordernya yang melakukan penjualan, kemudian nanti ada cashback-nya, kemudian ada debitornya ya, atau yang memberikan kredit. Kalau kreditor adalah orang yang melakukan kredit. Berikutnya masuk mengenai model sistem informasi keuangan, sama kayak kemarin ya. Jadi di sini ada namanya sistem disebut adalah sumber internal. Di sini ada sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Itu masuk ke sumber internal. Berikutnya ada sumber eksternal, berarti di luar perusahaan ada subsistem intelijen keuangan yang mengawasi ya. Di luar dari intelijen kan itu ada intelijennya lah yang disebut yang mengawasi keuangannya ya biasanya dari luar. Kemudian masuk ke dalam database. Berikutnya adalah subsistem peramalan ya. Munculnya subsistem peramalan, kemudian subsistem manajemen dana, berikutnya subsistem pengendalian, berikutnya pemakai. Nah, berikutnya mengenai sistem informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi di sini adalah menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Berikutnya adalah sistem informasi anggaran, menyediakan informasi keuangan bagi manajer dan keuangan. Jadi untuk sistem informasi keuangan di sini ada dua dibahas, sistem informasi akuntansi dan sistem informasi anggaran. Kalau anggaran berhubungan dengan keuangan, kalau sistem informasi akuntansi catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Berikutnya masuk mengenai subsistem informasi akuntansi, yaitu mengenai pemrosesan pesanan penjualan. Disebutnya adalah purchase order. How to manage purchase order, pemesanan dari pelanggan. Disebut adalah purchase order. Misalnya gimana nih ya, ada yang melakukan pemesanan, misalnya via web ya. Kemudian admin ya udah milih pengiriman ya, kemudian milih jasa pengiriman, bayar. Berikutnya admin memproses ya. Berikutnya adalah proses pengiriman. Setelah proses pengiriman berarti apa? Nanti barangnya sampai. Misalnya pada saat barang sampai ada konfirmasinya ya, kemudian dikelola oleh si admin juga. Berikutnya lagi adalah masuk mengenai pemrosesan persediaan, yaitu subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Jadi di sini adalah nanti ada informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Kalau ada ini misalnya barangnya sudah dikirim melalui apa, jasa apa. Kemudian nanti ada proses pemesanan kembali, disebut adalah persediaan. Misalnya apa? Di sini ada dibahas mengenai dari pertama ya, di sini adalah packing design. Kemudian packaging sourcing atau production.
Ya, jadi misalnya di sini dari bikin untuk packing desainnya, kemudian packaging sourcing atau production-nya, kemudian barangnya diambil, berikutnya dimasukkan ke dalam persediaan, ya, inventory control. Berikutnya adalah packaging proses, ya, barangnya ya diproses nih, mungkin di sini dicek ya. Setelah itu ya barang itu sudah siap untuk dikirim. Berikutnya ada namanya quality inspection. Jadi dicek dulu nih. Tadi kan udah dicek pakai mesin, di sini dicek lagi. Benar nggak barangnya yang dikeluarkan. Berikutnya adalah finish good delivery. Berarti apa? Barangnya dikirim. Nah, itu disebut adalah namanya proses pemrosesan persediaan. Ya, jadi persediaan itu berarti berhubungan dengan inventory, dicek dulu ya, berhubungan dengan tadi produksinya masuk ke bagian persediaan, kalau ada berarti barangnya dikirim. Kemudian dicek lagi, habis itu barang dikirim menggunakan ekspedisi atau menggunakan truk kayak di sini. Nah, berikutnya lagi adalah tadi mengenai buku besar atau tadi sebutnya laporan keuangan atau sebutnya berhubungan dengan buku besar general ledger ya. Jadi subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dengan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Nah, biasanya kalau buku besar itu ada waktunya, misalnya tanggal 31 ya, dari misalnya kalau Desember dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Jadi ada periodiknya, disebutnya buku besar. Berikutnya adalah piutang dagang. Jadi subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur ya. Di sini adalah pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Disebutnya adalah account payable. Maksudnya piutang itu gimana sih? Misalnya saya beli barang ya, belum dibayar. Nah, kalau saya disebutnya adalah utang, tapi yang ngejualnya disebut adalah piutang dagang. Nah, itu ya. Jadi tetap menghasilkan faktur, tapi nanti apa? Dikasih misalnya nanti jatuh temponya bayarnya kapan. Ya, itu disebut adalah piutang dagang. Ya, jadi berhubungan dengan laporan manajemen kredit. Berikutnya lagi adalah sistem informasi anggaran. Di sini dibahas mengenai proses pembuatan anggaran. Ada proses pembuatan anggaran itu ada 3. Pertama adalah pendekatan dari atas ke bawah. Jadi eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian pendekatan dari bawah ke atas, proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Berikutnya lagi adalah pendekatan partisipasi. Pihak yang menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Ini ya, approach in budget. Ya, disebutnya adalah top down. Berarti dari atas ke bawah. Kalau bottom up berarti dari bawah ke atas. Kalau dari bottomnya adalah individu, kemudian departemen, division, dan organization. Ya, jadi yang paling tinggi adalah organization, yang paling di bawah ya disebutnya adalah individuals. Nah, kita masuk ke output sistem dari sistem informasi. Yang pertama adalah mengenai subsistem peramalan, kemudian subsistem manajemen dana, kemudian subsistem pengendalian. Kalau kita sebut dengan subsistem peramalan atau disebutnya bahasa Inggrisnya forecasting. Nah, di sini ada namanya fungsi ya, ada fakta dasarnya, kemudian ada jenis peramalannya. Kalau kita sebut dengan sistem peramalan berdasarkan fungsinya, di sini ada untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Jadi untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Kalau fakta dasarnya adalah proyek dari masa lalu. Ya, berarti biasanya diproyeksikan ya dari misalnya data di masa lalu.
Kemudian keputusannya semi terstruktur, tidak ada peramalan yang sempurna. Ya, pasti ya. Berikutnya adalah jenis peramalan. Di sini ada peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek, ya. Misalnya gimana sih? Kemarin seperti bahas ya, misalnya kalau misalnya musim misalnya hari raya ya, berarti produksi akan ditambah karena apa? Jumlah penjualan akan lebih besar. Nah, berarti apa? Kita harus meramalkan atau memperkirakan ya, berarti nanti kemungkinan penjualan di bulan hari raya pasti akan lebih besar. Nah, itu disebut adalah forecasting. Kemudian masuk mengenai metode peramalan. Ada 2, kuantitatif dan non-kuantitatif. Kemudian kalau disebut non-kuantitatif ada teknik konsensus panel sama metode Delphi sama rapat elektronik. Ya, jadi saya jelaskan di materi lain ya, karena di sini tidak dibahas. Nah, di sini ya, kalau disebut dengan peramalan kuantitatif berarti adalah menggunakan berbagai model matematis dan metode statistik ya, dan data historis atau meramalkan permintaan. Jadi bentuknya adalah berupa data historis, tadi bisa berupa model matematis atau statistik. Kalau namanya non-kuantitatif ya, berarti apa? Menggunakan menggunakan intuisi, pengalaman pribadi dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan ya. Jadi kalau yang kuantitatif dia menggunakan model matematik atau model statistik, kemudian data historis untuk meramalkan permintaan. Kalau misalnya yang disebut dengan peramalan non kuantitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Kalau metode peramalan kualitatif tadi ada 3. Yang pertama adalah metode Delphi, teknik yang mempergunakan prosedur sistematik untuk mendapatkan pendapatan dari suatu kelompok ahli. Proses Delphi dilakukan dengan meminta kepada anggota kelompok untuk memberikan ramalan-ramalan melalui tanggapan mereka terhadap data pertanyaan. Kemudian hasilnya diformulasikan dan dibagikan lagi kepada kelompok. Jadi sifatnya kalau Delphi itu dia menggunakan metode pendapat ya. Jadi datanya dari pendapat-pendapat. Kemudian memberikan ramalan berdasarkan tanggapan yang tadi, kemudian dibuat daftar pertanyaannya. Kemudian hasilnya diformulasikan dan dibagikan lagi kepada kelompok. Kalau konsensus panel, gagasan didiskusikan, kelompok akan menghasilkan ramalan lebih baik daripada dilakukan oleh seseorang. Berarti kalau konsensus panel, dia berarti bentuknya adalah diskusinya dengan kelompok. Berikutnya adalah rapat elektronik, yaitu sistem rapat elektronik atau electronic meeting atau IMS merupakan contoh penerapan pendekatan sistem pendukung keputusan kelompok atau GDS, Group Discussion Support System bagi peramalan. Jadi dia pendekatannya adalah menggunakan keputusan kelompok ya. Jadi menggunakan sistem pendukung keputusannya adalah berdasarkan kelompok. Kemudian sistem rapat elektronik menggunakan ruang keputusan yang berisi berbagai macam alat elektronik untuk alat elektronik guna memudahkan komunikasi para peserta rapat ya. Jadi dia menggunakan sistem di sini adalah menggunakan alat elektronik, misalnya apa? Mungkin via email ya, atau mungkin via kuesioner tapi sifatnya online atau menggunakan Google Form. Nah, itu teman-teman adalah berhubungan dengan rapat elektronik. Nah, berikutnya kita masuk mengenai subsistem dari manajemen dana ya.
Tujuannya apa sih adanya manajemen dana? Untuk memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari uang yang keluar melalui biaya. Memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Ya kalau misalnya keluarannya lebih besar dari pendapatan ya berarti rugi ya bahasanya. Berikutnya adalah untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham ya. Kalau berdasarkan fungsinya adalah untuk membantu pengelolaan seperti kas ya dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Jadi di sini dianggapnya adalah kalau fungsinya adalah membantu pengelolaan aset. Contohnya adalah kas, saham ya yang manfaat tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Berikutnya adalah subsistem pengendalian. Nah, ini harus penting dilakukan. Disebut adalah controlling, ya. Fungsi bagian ini dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Jadi di sini adalah pengendalian, ya. Jadi di sini melaksanakan evaluasi keuangan. Jadi pengendalian ini adalah dengan melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan ya. Berikutnya ada yang disebut namanya auditor. Ya, auditor adalah apa sih? Adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Jadi, misalnya kan kita kan pakai tadi sistem informasi keuangan. Nah, data-data itu apa? Nanti diperiksa benar nggak sih ya pengeluarannya. Tadi kan ada buku kas, ada laporannya, misalnya laporan rugi laba. Bener nggak sih ya alirannya bener nggak? Nah itu fungsi dari auditor. Kemudian ada disebut auditor eksternal, berarti auditor yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Berarti apa? Yang melakukan memeriksa catatan keuangannya adalah dari luar perusahaan disebutnya eksternal. Kalau misalnya auditor internal berarti auditornya yang ada di perusahaan orangnya. Jadi auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Ya, ada auditnya. Berikutnya di sini ada auditor internal ya. Ada di sini dibahas mengenai communication ya, berhubungan dengan internal audit. Nah, tadi ya ada disebut internal audit. Di sini ada yang mesti di internal berhubungan dengan apa sih? Kalau disebut dengan internal audit adalah berarti dari dalam perusahaan ya auditornya. Ada sifat komunikasi harus objektif, berhubungan dengan dokumen, nanti ada lakukan pertanyaan ya, ada lingkupnya, kemudian di follow up ya, ada prosedurnya, kemudian ada manajemennya, ada testing, ada measurement ya, nilai keyakinannya ya, ada bikin flowchart-nya, sama juga dibahas sistemnya, kemudian ada resikonya, itu disebut adalah internal audit. Ada sebutnya internal audit tadi di dalam perusahaan. Sifat pekerjaannya adalah dia harus objektif dan independen ya, nggak boleh memihak ya, jadi harus objektif juga. Pengetahuan dan keahliannya adalah berhubungan dengan pendidikan, tadi harus akuntansi ya, karena auditornya adalah berhubungan dengan akuntansi, punya kemampuan khusus, nanti ada ya, ada disebutnya sebagai akuntan ya, akuntan publik ya disebutnya. Kalau akuntannya disebut akuntan perusahaan, dia melakukan auditor. Kemudian harus berpengalaman kalau mau jadi auditor ya, disebut auditor internal. Kemudian posisi audit internal dalam organisasi adalah tadi ya, di sini ada dewan direksi yang paling tinggi, kemudian ada chief executive officer atau chief financial officer, kemudian direktur audit internal, kemudian ada departemen audit internal ya. Di bawah ada direktur yang audit internalnya, juga ada departemen audit internal. Nah, itu ya materi dari pertemuan yang kelima. Terima kasih.